Mungkin kalau tiba-tiba gue pengen buka bengkel gitu, atau apa yang nggak nyambung, tetap aja orang nggak akan pernah menghargai effort gue. Orang cuma akan bilang, iyalah lo bisa lo anaknya ini, tentang kedekatan gue sama artis-artis, gimana mereka behind the scene-nya. Apa judulnya apa? Yang pertama Ouch, yang kedua Ouch. LO Ouch, lagi, gue tahu LO nih. lagi. Iya, pokoknya tentang LO gitu. Ah, itu dia. Bahkan udah nggak perlu untuk bilang itu ada pencemaran, dia boleh ngambil begitu aja. Minggu lalu berhadapan Jokowi dinyatakan kalah lawan gue. Oke. Dia kalah, Jokowi kalah, pokoknya semua kalah. That's what I believe in people power. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Ya, Assalamualaikum guys. Apa kabar? Ivanka TV, ada Melanie Subono. Oi, Udah dari hampir sebulan kali ya. Mau ngeset waktu untuk ketemu sama Melanie Subono, ternyata baru sekarang. jadi begini problemnya. Gimana? Dori janjian ketemu sama Dori. Ya gini deh jadinya. Sampean juga. Iya. Kita ada di Biro kopi. Biro kopi. Nah, kita tuang dulu lah. Iya. Biasanya kan Baru dijelasin kopinya enak, ternyata dia kopinya Brazil campur Bali. Iya. Arabica. Ini kita So good. tuang yang lain. Biasanya kan lo tuangnya beda. Karena kita tuang beda. Putar gelas kalau gua. Oh, lo putar gelas Tuh, ya? balik lagi kan putar gelas. Pada saat kita muter gelas bisa jadi pembicaraan yang bermanfaat. Iya, kita putar supaya kelihatan tulisan Biro Kopi. Yes. Ini letaknya di mana, Om? Cikini. Jalan Ini apa? Jalan Ciliman. Ciliman apa Cilamin? Ciliman. Iya betul. Ya, Mel. Bebas. Kalau dia mau bebas mau ngomong apa? Gua mau nanya, Melanie mulai dari mana ya? Oh, dari awal aja deh. Melanie Subono itu kan pasti semua orang udah pada kenal. Punya keterkaitan dengan nama besar Adi Subono. Ya kan? Gue pengen tahu masa kecil lo sebagai anak Adi Subono tuh seperti apa sih? Lo kan keluarganya Pak Habibie juga kan? Lo punya masa kecil yang seperti apa sih? Gini, berhubung aku Dori yang kemarin ngapain aja lupa. Bener loh mas, aku tuh ditanya, kadang-kadang orang masih suka ngobrol kan, ingat gak lo dosen lo yang ini atau teman SMA lo? Gue tuh bener-bener gak ada yang ingat. Bener-bener gak ada yang ingat, jadi agak kepanjangan tuh ya kalau nginget jauh ke sana ya. Oke. But as far as gue bisa inget adalah pada saat nama Subono dan Habibie itu mulai berpengaruh di hidup gue. Oke. Pada saat orang bilang lo enak banget ya namanya, maksudnya punya nama besar gitu, kakek lo presiden, bapak lo gini, hidup lo pasti mudah ya gitu. Gue inget banget mulai momen itu karena itu mulai berpengaruh di hidup gue. Oke. Pada saat orang berpikir semua itu jauh lebih mudah, justru lebih susah. Justru lebih susah. Gini, ada momennya di mana gue mau bikin, oke lah kalau gue bermusik dihubung-hubungin ke sana, oke lah gitu. Ya lo anaknya ini gitu. Ya. Tapi ada momennya mungkin kalau tiba-tiba gue pengen buka bengkel gitu, atau apa yang nggak nyambung, tetap aja orang nggak akan pernah menghargai effort gue. Orang cuma akan bilang, iyalah lo bisa lo anaknya ini, lo Terang cucunya aja ini. lah, terang aja lah ya gitu. Jadi as if semua yang gue bikin emang nggak ada, nggak ada effort gue gitu loh di situ. Oke. Which is itu ngeselin. Lalu gue begitu bokap mulai besar dengan yang namanya Java, apalagi pada saat Eyang presiden. Iya, iya. Itu umur berapa ya lo ya? Pada saat itu, pada Yang bokap presiden, Java. kalau bokap Java itu saya kuliah. Kuliah? Tapi sebelumnya gue udah sering kerja sama promotor lain, gue sering oke. jadi LO, sering apa gitu. Karena gue pengen nyari, dan waktu sebelumnya tuh orang masih enak merintah-merintah gue sebagai LO, anak luar. Oke. Begitu gue udah jadi anak Adi Subono gitu. Sulit, orang luar nggak mau mempekerjakan gue lagi. Jadi sebenarnya tuh lebih susah gitu. Nah, apa namanya, gue lupa. Tolol. Jangan termakan image gue seolah gue cerdas. Nggak. Apa namanya, satu lagi yang sangat gue sulitkan lagi adalah gue ada momennya, apalagi pas yang presiden dan bokap lagi gede-gedenya Java, gue juga bahkan nggak tahu mana yang temen mana yang bukan. Oke. Gitu. Bahkan bisa ada label menerima demo gue. Gue kira itu benar-benar nerima, atau nerima gue manggung di mana atau apa. Gue kira benar-benar mau, ternyata besoknya gitu. Kan dulu gue gitu, kita dapet dong wawancara masih A,
boleh dong tiket ini itu segala macam. Oh. Jadi gue bener-bener sempat comes at a time I'm losing it. Mungkin sempat ada yang ada momen-momennya musik gue begitu marah, tapi waktu itu belum marah kritis, belum marah, marah aja gitu. Ya itu karena gue I'm so angry tapi nggak tahu ke mana gitu. Kayaknya lo bener-bener nggak mau ngelihat gue, kemana masa gue nggak punya apa sih kemampuan apapun gitu. Jadi sebangga-bangganya gue dengan nama Subono Habibie, which I am very proud karena itu ada di darah gue. Tapi kalau orang berpikir hidup gue jadi jauh lebih mudah, enggak ya? Enggak. Lo bisa ngelihat rombongan temen yang tiba-tiba ada 1 juta terus hilang, itu hitungannya sama tiket dan konser. Oke. Sama kegiatan yang presiden apa gitu bisa. Iya kan pasti kan semua pendapat orang kan image lo ya itu tadi kan. Di Subono, yang Habibie, bla 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 pasti lo kayak gitu. Itu bikin lo nyaman apa? Tidak nyaman. Nggak nyaman. Nggak nyaman pada saat waktu itu masih gue marah. You know, terus sampai beberapa tahun kemudian di album pertama, album kedua tuh gue bahkan nggak mau pakai nama Subono doang. Gue cuma Melanie aja titik. Kesana-sananya gue mulai fuck lah nih orang-orang ya kan. Lu ngasih gue makan kagak, nyusahin hidup gue doang gitu. Lalu gue mulai memperkecil circle gue dengan waktu itu kan gue sempat gabung sama Potlot juga kan segala macam. Di situ gue dibangun untuk percaya bahwa lu punya sesuatu kok gitu. Begitu gue udah mulai kesana, gue akhirnya gitu, oke, you know what, nama besar ini bisa gue manfaatin. Subono Habibie bisa gue manfaatin, tapi tidak salah gunain. Gue mulai putar otak gue. Oke, dengan Java berarti banyak nih label yang kenal gue. Gue contohnya demo, gue bisa kasih demo langsung ke bosnya nggak nyangkut di satpam. Tapi tetap kasih demo. Betul. Gitu. Jadi gue akhirnya mengakali hidup gue gitu. Gue memanfaatkan link yang gue punya, tapi tidak salah gunakan. Gue memainkan itu akhirnya. Di situ setelah gue bisa menerima, you know what, emang gue punya nama Subono Habibie kok. So what gitu. Betul. Akhirnya sekarang jadilah gue yang hari ini. Iya. Kelekatan itu kan nggak mungkin bisa dipisahkan karena lo udah menjadi satu. Dan akhirnya gue udah bisa milah, lo bukan temen gue. Lo muncul kemarin kemana, gue lagi gini lo nggak ada gitu. Akhirnya gue berhasil memperkecil circle gue sendiri. Ya udah, lo nggak ada gunanya buat gue kok. Iya, itu juga apa yang akhirnya mendorong lo untuk bikin sesuatu karya? Yes, akhirnya semua emosi dan edgy gue itu gue masukkan di karya. Karya, itu pertama tulisan, kali. Apapun itu. Oke, ya lo kan orang banyak yang kenal lo kan sebagai lo musisi, lo aktivis, lo penyayang binatang, lo penulis, bla bla bla. Tapi di awal-awal kan lo sebagai seorang seniman ya, penyanyi ya, waktu itu. Apa udah sebagai penulis juga? Sudah. Pada saat itu? Sudah. Nah, contohnya salah satu itu. Pada saat orang ngeledek gue, lo kan bisa kerja di Java cuma gara-gara bapak lo. Orang nggak mau tahu tuh gue jelasin soal gue sebelumnya udah jadi LO di promotor-promotor lain. Orang kan nggak mau denger itu. Oh gitu, paling gitu. Oh iyalah karena bapak lo titik. Orang kita kan potong kompas cuma mau dengerin apa yang mereka pengen denger gitu. Mereka cuma dapat yang di highlight gitu, saja. Terserah lo mau ngomong apa. Akhirnya gue jadiin itu. Oh you know what? Oke, emang gue punya privilege untuk ketemu artis-artis yang lo nggak bisa. Gue jadiin tuh buku. 2 kali jadi bestsellers di Gramedia tentang kedekatan gue sama artis-artis, gimana mereka behind the scene-nya. Apa judulnya apa? Yang pertama Ouch, yang kedua LO lagi. Iya, pokoknya tentang LO gitu. Gue ceritain insight-nya jadi LO. Sekalian gue akalin lagi. Daripada gue jadinya kanker dengerin lu semua gitu kan. Ya akhirnya emang gue punya privilege itu. Gue buat aja tulisannya sekali. Beli kan lo akhirnya. Tuh udah berarti dari awal itu lo bikin album apa gimana? Selain lo nulis juga terus lo nulis. Gue udah bergaul dengan musik sih jauh lama. Gue ada di segala jenis panggung deh. Belum bisa lancar bahasa Indonesia aja udah ada di panggung pertunjukan angklung Aceh apa gitu. Gue nggak ngerti deh pokoknya. Alat musik bukan itu apa nih kan. Semua yang bisa gue kerjain. I'm everywhere. Nyokapin di sini model gitu kan. Oh ya ikut gitu. Ya, apa aja bisa gue kerjain, ayo. Apa sih yang lo pengen sampein sih dengan lo berkarya itu? Yang lo kan pasti ada unek-unek kan? Biasa kan gitu kan, ada unek-unek yang lo pengen sampein dengan karya ini.
Awal-awal. Dulu, coba. awal. Awal. Dulu gue cuma terlalu ngotot untuk nunjukin gue bisa nyanyi. Oh gitu. Segitu aja. Makanya orang bisa ngerasain gue marah, tapi feel lagunya juga nggak ada yang dapet. Oke. Kalau sekarang kan kemarahan gue tapi bisa bikin orang bergerak. Iya ya, ada orang lapar di luar sana. Oh iya ya, ini nggak adil. Lebih tertata gitu kemarahannya, jelas gue marah. Karena waktu itu gue belum berdamai sama diri gue sendiri, gue masih Oke, masih nyari gitu, ya. masih marah, sialan gue orang gini. Aduh, tiap kali dapat joke aja gue mempertanyakan diri loh. Ini gara-gara bokap bukan nih? Ini gara-gara ini apa emang gara-gara gue? Iya kan gitu. Jadi gak ngerti gue mau ngelangkah kemana juga gak ngerti gitu. Oke. Gitu. Kalau sekarang gue bisa lebih jelasin, oke tujuan musik gue ini sampai gue sampai lebih tertata. Kalau dulu ya elah gue jelasin diri aja susah. Oke. Lo berarti dengan latar belakang lo itu ya lo punya album. Gue belum puas deh jawaban lo tentang apa sih yang lo pengen sampaikan. Susah emang puas. Hah? Gitu ya? Oke. Nah, nih. Gue patah-patahin ya Iya. Iya deh, lo kayak bakal sampai kapan sih berkarya dalam musik ini? Gue nggak tahu dalam musik atau dalam apapun. Yang pasti gue akan berkarya sampai Tuhan bilang stop atau Indonesia udah nggak butuh gue lagi. Berarti lo nggak dibatasin oleh musik aja berarti ya? Enggak. Semuanya. Kalau lo lihat tulisan gue sekarang, terus gue baru menyelesaikan sebuah film atau film yang gue terlibat atau talk show YouTube show gue itu, semua kan benang merahnya sama, motivasi perjuangan. Oke. Jadi sebenarnya yang berjuang dalam hal itu bukan cuma lewat lirik lagu. Oke. Tulisan gue juga iya. Even gue memastikan bahwa setiap kali gue post anything on di Instagram atau medsos harus ada nyawa itu. Ya. Jadi benang merahnya udah sama semua sih sekarang. Ya. Lo memperjuangkan hak asasi, lo memperjuangkan hak hewan juga ya. Ya. Terus Hak asasi hidup, hak hidup makhluk hidup. hak hidup makhluk hidup. Nah, lo kan sekarang boleh dibilang lo sangat aktif untuk meneriakan ketidakadilan, ketimpangan, kesewenang-wenangan yang memang ini belum kelar nih. Walaupun jujur gue mendukung presiden sekarang, raport merah dalam hak perjuangan hak asasi HAM merah banget Ya nggak apa-apa, justru karena lo mendukung maka lo punya hak untuk kritik. Iya betul, apalagi penegakan hukum parah banget sih, parah banget. Nah, lo membayangkan apa sih dan apa yang lo lakukan dengan perjuangan lo? Orang suka bilang lu tuh mencari sebenarnya apa sih, ntar besok perampasan lahan ada, hewan ada, apalah segala ada gitu. Sebenarnya gue perjuangin cuma satu kok mas. Semua ada benang merahnya, single standard. Apa tuh maksudnya? Kalau gini deh, kalau dia yang korupsinya triliunan bisa dihukum 1 tahun penjara atau tidak dihukum, maka janganlah ibu-ibu yang nyolong kentang karena dia lapar dihukum 2 tahun penjara. Yeah. Kalau anak pejabat A bisa nabrak orang mati, ya nggak apa-apa. Tapi besok gue nabrak orang mati, gue bebas juga ya. Yeah. Hukumnya kan satu. Yeah. Yang mana yang mau diberlakukan? Itu dalam hal hewan, dalam hal lingkungan, dalam hal manusia. Yeah. Itu yang gue kejar. Yang mana yang lo mau gunakan gitu. Yang tertulis lah mestinya dong. Tapi kan itu nggak berlaku. Ya, ininya kan. Hak undang-undang kita dan undang-undang kita sebenarnya cukup lengkap loh mas. Iya makanya. Lengkap, tapi tidak dilakukan. Iya. Tapi diberlakukan. Penegakannya iya, aja kan. Sebenarnya. Penegakannya sangat ditegakkan ke mereka yang nggak punya. Tajam tumpulnya tuh salah arah gitu. Oke. Ini yang bikin lo Marah. boleh dibilang ya meluapkan kemarahan lo dalam ini itu. Lo kebayang nggak negara kita maksudnya gini? Orang yang menyediakan, gue bule ya, gue makan kentang, makan nasi kan. Orang yang menyediakan lontong makanan, kadang-kadang lontong ya, lontong dan nasi juga udah, dan bawel deh.
Batuk. Orang yang menyediakan makanan di meja kita, petani, adalah orang yang beli berasnya di warung ngutang. Itu gimana logikanya, Mas? Ya. How is that fair? Ya kan? Ya. Orang yang kasarnya tuh gini, yang terjadi sekarang adalah lo punya kebun, lo punya pohon mangga di halaman lo. Tapi lo sendiri kalau mau beli mangga dari pohon itu lo harus beli dari orang. Itu kan yang terjadi sekarang gitu. Ya. So that's not fair menurut gue. Iya. Sementara undang-undang kita jelas bukannya tanah, air, udara adalah milik dan dipergunakan untuk masyarakat kebanyakan. Bukan masyarakat yang mendanai kampanye, bukan masyarakat yang mendanai penggalian ini, bukan masyarakat yang berkuasa. Masyarakat titik, nggak ada komanya. Ya. Dan itu sedih loh. Nelayan paling nggak pernah makan ikan kasarnya, kan yang benar gitu. Loh segimana sih? Jadi buat Melanie Subono, idealis seperti apa sih? Idealis gue itu adalah gue kapitalis sih, nyari duit anjir. Idealisme gue. Dunia ini udah dicetak menjadi kapitalis semuanya kayak. Idealis gue adalah pada saat satu standar berlaku untuk semua. Jangan, betapa banyak teman kita ditangkap karena hoax. Gue ya terutama mengalami gitu ya sebagai aktivis gitu. Sementara tadi pagi menteri siapa yang nyebarin hoax tentang gambar tol apa, ya udah dimaafkan, minta maaf ya gitu. Jadi menurut gue bener deh, yang gue minta cuman standar mana sih yang lo pakai? Ya. Itu doang. Sesederhana itu boleh. Even sampai hewan. Jangan orang yang nangkep gajah nyabut gadingnya, apa segala macam, pemburunya di lapangan dimaki-maki, dibulan-bulanin sampai mereka dihukum. Tapi ketua MPR kita, dia ngeblok gue tuh barusan ya, ketua MPR kita. Ketua MPR kita ya? Dia di medsosnya tuh di ruang kerjanya gading, kulit harimau, apa segala macam, dibiarin gitu. Terus standar yang mana dong maksud gue? Ya ini yang emang mesti konsistensi ya, perjuangan lo ini yang memang yang dibutuhkan sih. Kayak gini juga deh. Kan gue dari dulu kan gue cerita bahwa ada di satu daerah namanya di Lakardowo di Jawa Timur itu itu belum kelar-kelar sampai sekarang. Belum kelar-kelar. Padahal gue udah sempet tulis surat ke yang petinggi-petinggi sana lah. Paduka Malor. Tetap aja loh. Tetap aja. Makanya gue tuh paling geli Mas kalau udah diginin, kayak terakhir tuh sampai aku bikin tato ini kan yang reformasi di korupsi. Soal ini kan pas omnibus undang RUU KPK ini kan gue bikin. Iya, ini kan makanya perjuang 1998 dan 2019. Itu kan 2019 kita turun kan. Kita dimaki sama teman-teman kita juga lah. Ada anak-anak geng-geng lo juga gitu yang Mel gitu lo, tapi lo harus gitu apa bikin macet tuh kan, kita manggung nggak jadi ini apa segala macam. Ya maaf ya, kita juga lo kata kagak capek. Set deh, sekarang tuh demo udah koyo di mana-mana. Gue juga udah capek masuk angin. Kalau orangnya mau diajak ngomong mah, kalau kita sudah sampai turun seperti itu, berarti kan disuratin udah, ditelepon udah, beberapa gue kenal personal malah pejabat, WhatsApp udah, petisi udah, audiensi udah usaha. Tapi kan memang kita baru didengar kalau udah begitu. Kita juga nggak mau turun ke jalan. Lo apa jadinya vandalism doang dan lo ngerusak ini. We don't. Tapi kita juga ngajak baik-baik kali. Emang lo yang mau? Kayak lo bilang tadi, lo udah nyuratin, lo udah ini. Orang dengan senama besar lo aja bisa dicuekin. Apalagi rakyat. Orang tahu lo gitu, lo bisa dicuekin apalagi orang lain. Benar. Iya benar. Nah itu perlawanan. Coba lihat. Panjang umur perlawanan. Apa sih yang lo lawan sih sebenarnya? Itu tadi, double standard. Ya nggak, sesuatu yang nggak jelas. Sesuatu yang nggak jelas. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan kita gini, kalau para paduka itu berpikir bahwa gue akan mengabdi semuanya untuk kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara, bla bla bla, untuk
masyarakat gitu. Sebenarnya Yang mana yang udah jadi yang buat masyarakat? nah, maksud gua kalau misalkan mereka kan gue bilang misalkan kan belum kan. Nah, Gue yakin ada sih beberapa ya, cuman ya. iya. Nah, terus yang kita sebenarnya gini, yang kita lawan kadang-kadang teman kita sendiri sih. Sure, gue kehilangan banyak temen banget kok. Iya. Dan it's okay. Gue nggak musuhin lo juga gitu. Cuman dalam hal ini kita believe in different things. Gitu. Iya. Ini emang satu permasalahan yang pusing gua di Lakardowo itu waktu pas kemarin. Gua datang ke tempat itu dan perusakan lingkungan atau apa namanya pencemaran lingkungan yang sudah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat itu masih butuh diaudit dan ternyata hasil auditnya membuktikan bahwa tidak ada pencemaran kan kacau. Iya, emang gitu. Padahal tuh anak-anak di sana kalau lo lihat pada garuk-garuk Bayangin semuanya. nggak mas? Itu Lakardowo terjadinya pada saat itu ya. Dengan omnibus law, lo tau nggak sekarang perusahaan mau ngambil apapun nggak perlu bikin amdal. Nah itu dia. Bahkan udah nggak perlu untuk bilang itu ada pencemaran, dia boleh ngambil begitu aja. Nah, tambah Kan lagi. rese kan gitu. Iya, tambah lagi kan sekarang ada apa namanya limbah batu bara tidak dianggap sebagai limbah beracun. Yap, betul. Dikeluarin kan si Faba itu kalau nggak salah. Ya karena memang lagi proyek gedenya di sana Iya. batu bara. Nah itu dibuang ke situ juga. Wah, Hutan gitu udah habis dijual, laut penuh paracetamol sekarang. Gue kalau pening pulang berenang sono kayaknya abis ini. ikan-ikan udah nggak ada yang pusing berarti sekarang. Oh, udah. Gila. Maksudnya ya terus apa dong? Lama-lama kan yang bisa hidup hanya yang punya duit banyak. Iya. Yang bisa hidup layak maksudnya paling nggak sesuai standar manusiawi. Cuman yang punya duit banyak. Iya. Kalau gue bicara ini sih sebenarnya ini kan bicara ketidakpuasan. Ketidakpuasan kan terjadi kan sejak lama. Dari pertama kali ada republik ini sampai sekarang kan muter terus. Kondisi seperti apa sih yang lo impikan sih? Rakyat mendapatkan haknya sesuai apa yang sudah dijanjikan. Sehingga lo Melanie Subono udah nggak kelihatan lagi di jalanan gitu. Udah nggak kelihatan lagi, mana Melanie? Udah di rumah. Oh berarti Gini, gue baru selesai, gue minggu lalu menang di persidangan polusi udara. Yang gue gugat itu adalah presiden, beberapa gubernur, terus KLHK, Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Kesehatan kalau nggak salah. 2 tahun kita sidang. Minggu lalu berhadapan Jokowi dinyatakan kalah lawan gue. Oke. Dia kalah, Jokowi kalah, pokoknya semua kalah. Oke. Karena apa? Karena rakyat tuh udah banyak banget yang sakit, Ya. karena polusi udara. Ya. Dan ini Jakarta tuh jadi kota terburuk di dunia, padahal kita nggak berpabrik loh Jakarta loh, kasarnya. Bukan kota industri. Yang dilakukan kita bilang, ya udah ini bukan menang kalah deh. Yuk kita ya udah duduk bareng, apa yang bisa dikerjain, kita benerin mesin apa sih yang bisa ngasih PM udara tuh yang 2,5 tadi. Yang dilakukan dia tuh nggak apa? Banding, saya nggak terima dibilang kalah. Banding, itu bisa 4 tahun 5 tahun lagi sidang. Lah gimana? Maksud gue ngerti gak sih gitu? Iya. It's- Iya. Padahal gue nggak minta berlian, mungkin nggak bakal minta itu kali ya dari mereka ya, dikasih pasti disuruh diem gitu. Gue cuma minta nih kan orang pengen napas, orang pengen makan, tanah mereka jangan diambil dong gitu. Ya itulah kalau mereka belum mempunyai hati yang besar ya untuk mengakui bahwa ini emang terjadi pencemaran lingkungan ya Oh iya ya, sorry ya gue salah, jadi apa nih yang bisa gue kerjain gitu? Apa gue kerjain atau kita mesti gimana nih? Kita mesti gimana nih? Oke, apa yang mesti dikurangi apa kan gitu kan lebih enak. Gue yakin pada saat Lakardowo pun lo pasti dari awal kalau mereka gandeng ya udah deh apa yang bisa kita lakukan, lo kan dengan senang hati kan, yuk betul. sini bareng yuk gitu. Betul, Ya kita juga kalau udah sampai turun ke jalan hebatnya orang nggak ada. Terus gue dimarahin lagi, ngapain sih pakai turun ke jalan? Ih, kalau orang yang mau diajak ngomong juga gue mau, capek tau. Ih mas, ya Allah dari 98 masih aman, 2019 turun ke jalan cuma ikut 2 jam, masuk anginnya 3 hari itu kalau udah beda badan gitu. Kita juga nggak pengen, capek gila. Ya akhirnya ya lo kan berarti kan punya harapan yang belum terwujud nih dengan kondisi sekarang sehingga lo kan terus berjuang kan. Nah, tapi lo sekarang ini punya rumah harapan.
Rumah Harapan kan orang banyak yang udah tahu lah. Sedemikian giatnya lu untuk melakukan sesuatu buat sesama, buat orang lain. Goalsnya lu apa sih? Berguna, bermanfaat. Gini, pada titik tertentu gue menyadari bahwa budak itu ternyata adalah mungkin kalau secara ilmiah kedokteran itu adalah penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Apa budak? Budak. Nah, Conge. ini juga kalau diakuin dulu. Nah, itu mungkin kan menjangkit di antara pemerintah kita. Nah, jadi kadang-kadang ada momennya teriak itu kayak nggak nyampe kemana-mana gitu. Jadi sembari gue teriak, kita ngotot advokasi, persidangan A makan lagi 5 tahun, 10 tahun. Kan ini nunggu makannya. Sembari gue jalanin solusinya Rumah Harapan. Oke. Jadi, gue sekarang agak menyingkirkan teman-teman yang cuma bisa teriak, tapi lu juga nggak mau ngasih solusi. Oke. Rumah Harapan adalah, walaupun mungkin sangat nggak besar dan nggak bermanfaat banget, maksudnya kecil banget, sekecil dibandingin 250 juta orang gitu ya. Itu juga kalau hitung KTP-nya benar gitu. Tapi ya 300-500 orang per minggu bisa makan, ada solusi sedikit sih, ketimbang cuma teriak. Karena gue paling sebel orang ngata-ngatain gue, terus gue juga nanya, lo udah bikin apa? Terus dia belum bikin apa-apa. Iya. At least pada saat sekarang orang teriak ke gue, lo teriak-teriak mulu, apa sih? Emang lo apa? Oh, gue sudah ini. Nah, lo sudah lakukannya udah berapa tahun berarti Rumah Harapan habis? Tahun ini ke-14. Ke-14 tahun? Oktober ini Wow, 14. berarti dari tahun Ayo berapa? Ayo 2003. Ya. 2021 kurang 14, 3. Berapa, Bro? Berapa? 2007. 2007. Gue lagi on nih. Ntar gue hitung dulu. Kalkulator. 2007, wow. At least orang kalau teriak. Idenya apa sih? teriak. Idenya apa sih pertama kali? Nyontek. Hah? Itu it's not an original idea. Lo tau nggak ada Oprah Winfrey sama Ellen DeGeneres, mereka punya movement namanya Make-A-Wish Foundation. Oke. Make-A-Wish dong, sesederhana itu. Jadi sekitar 14 tahun yang lalu kita mulainya tuh di area-area sekitar Jakarta, rumah sakit. Bener-bener nyari orang yang udah tinggal menghitung jam atau bener-bener nggak mampu. Kita tanya lo, kepengenan lo apa sih? Dan itu receh mas, receh banget. Ada yang pengen ketemu, misalnya gue pengen ketemu Sleng, atau gue pengen punya kaos merah, atau gue pengen ngicip ini, atau gue pengen belajar sulap. Sesederhana itu, gue penuhin. Dan biasanya kita kita memang menjadi orang-orang terakhir yang mereka lihat. Nggak lama kemudian mereka pergi dapat kepengenannya. Pergi tuh maksudnya? Meninggal, makanya. And it's so good, dan ternyata tuh murah, bukan murah, maksudnya it's so easy bikin orang seneng. Dan kadang-kadang harapan orang tuh nggak kayak mereka udah atas punya duit triliunan, sederhana as that. Udah, tahun kedua mulai jamur tuh kan Twitter, Facebook, gue memanfaatkan tuh kaki, even Slengker banyak. Maksudnya gue memanfaatkan, mereka tuh ada di setiap daerah. Iya. Slengker salah satu yang gue manfaatin di awal, karena waktu itu lagi deket kan, jadi gitu. Lo bisa apa? Kasus pertama kita dapat juga dari Slengker Prabu Muli kalau nggak salah. Ada ibu-ibu. Sumatera Selatan. Iya, ada ibu-ibu yang udah melahirkan bayinya 3 minggu atau berapa aku lupa. Tapi dia belum bisa lihat bayinya karena bayinya belum bisa dibawa pulang. Karena dia punya utang rumah sakit. Begitu dicek utang rumah sakitnya 120.000. Buat kita mungkin waktu itu cuma nonton dan bayar parkiran tim gitu. For them, it's a lot gitu. Akhirnya kita penuhin, udah dia pulang. Hari ini tahun ke-14 sudah nggak terhitung tuh berapa sekolah, jalanan, orang sakit, harian kita bagi sembako bukan cuma di masa pandemi gitu. Saya akhirnya berjalan dengan kaki. Aku benar-benar memanfaatkan fans base aku di setiap kota. Itu caranya kita bisa masuk ke satu area bencana bahkan sebelum pemerintah masuk. Karena gue langsung memanfaatkan anak yang ada di kota itu atau kota besar terdekat atau apapun. Dan mereka tuh menunggu untuk dimanfaatkan. Apa yang saya bisa bikin, Mbak? Kebayang nggak kalau itu gue, apalagi yang sekelas lo atau banyak orang-orang lagi yang bisa gerak gitu orang semua. Bisa ngalang-ngalangin pemerintah. That's what I believe in, people power. Ya. Ini kalau Rumah Harapan berarti fokusnya ke kita sering dibilang nggak fokus. Oke. Karena gue nggak mau cuma pendidikan terus nanti ada orang lapar gue nggak kasih. Atau kita bekerja everything, alam, manusia, hewan.
yang gue sebut rumah itu adalah Indonesia. Oke, itu termasuk juga di apa namanya untuk hewan tuh masuk dalam rumah Yes. harapan juga. Terutama banyak sekali orang yang makan dari hewan, bukan makan kita mengkonsumsi hewan. Banyak orang kita yang masih beternak. Mereka sekarang nggak bisa beli bibit atau beli makanan ternak atau even that. Iya. Gitu kan. Pada saat hewan lo tidak sejahtera juga lo tidak bisa cari duit. Terlepas dari aku sebenarnya setuju atau tidak. Tapi menurut aku lo lebih terhormat daripada lo ngerampok di jalan, udah selesai. Gitu. Jadi I have to respect that. Yang banyak. Atau kebalikannya, yang hewan menjadi terlantar karena orang yang berkondisi ekonomi. Atau shelter-shelter yang pada saat 2 tahun ini juga donasi berkurang. Donatur kan sama nyungsap ya semua sekarang. Jadi ya apapun. Yang aku bilang rumah itu Indonesia. Harapan ya semua yang ada dalamnya berhak untuk punya harapan. Punya harapan ya. Ya. Terus tadi bicara terakhir hewan, lo melekat banget dengan seorang yang cinta sama hewan. Lu udah lihat kan hewan-hewan di rumah gue bentukannya? gue ke rumahnya dia belum ada kucing. Sekarang kucingnya ada berapa rumah lo? Kemarin berapa ya? 10 atau 9 gitu. Terus kelakuannya ngalah-ngalahin yang punya sertifikat rumah kadang. Lo sejak kapan sih lo kayaknya punya hubungan yang spesial sama hewan-hewan ini? Oh, kalau hewan dari dulu. Tapi kucing masa pandemi. I don't know. Kucing percaya atau tidak mungkin orang jarang nyambungin ini. Kucing adalah salah satu hewan yang terimbas terbesar di masa pandemi, terutama PPKM. Mereka biasa makan dari warung, mereka makan dari sisa restoran, mereka makan dari orang pinggir. Tutup semua yang berbulan-bulan. Sekarang nggak ada, oh iya betul. Wah itu yang namanya kucing. Kasian Urus juga kucing apa tuh gila-gilaan di jalan. Banyak banget. Itu jadi kita banyak juga teman-teman di daerah yang kirimin makanan kucing, Mbak. Mereka mulai street feeding. Oh iya, oh udah mulai banyak sih. Iya. Orang-orang udah mulai banyak. Ini dari Rumah Harapan kita supply. Oke. That's kenapa enggak? Gitu. Kalau misalkan ada teman-teman mau ikutan kampanye Rumah Harapan, mereka ke semua medsosnya Rumah Harapan ada kontaknya. Atau lo bisa ke 081741225584. Semoga benar karena kalau ada hubungan dengan nomor rekening dan nomor telepon gue nggak doring. Itu kalau orang-orang yang mau ikutan dalam kegiatan Rumah Harapan bisa apa aja sih sebenarnya? Gini, gue yakin lo bisa. Ya kalau mau donasi boleh. Uang boleh, barang boleh. Kita terima semua barang kecuali tenaga. Nah, gue selalu bilang, kita nggak bisa donasi. Lo nggak punya duit, lo masih punya tenaga. Lo nggak punya tenaga, lo punya waktu. Lo nggak punya waktu, lo punya pulsa, lo bisa forward. Intinya kalau lo niat, nggak ada yang nggak bisa. Ya. Selalu bisa dicari. Bisa juga lo melihat sekitar lo melaporkan ke kita. Karena kan sebulan 2 kali pasti gue umumin di medsos gue nih, kalau yang lagi butuh aduan kasus masuk ke sini, lo bisa melakukan itu. Banyak hal yang bisa lo lakukan sih. Tapi kalau lo bertanya, banyak banget, Kak saya mau Kak kerja sosial gabungnya di Rumah Harapan. Gue selalu ngomong gini, stop. Lo keluar rumah lo keliling tuh 3-4 km kanan kiri depan belakang. Kalau sudah tidak ada kucing haus, anjing terlantar, orang lapar, orang butuh dibantuin apa segala macam, baru lo boleh ke gue. Makanya di situ-situ aja dulu. Iya. Gak usah kejauhan. Di sekitar dari sekitar kita aja ya. Kalau semua orang lihat gitu, bahkan Rumah Harapan nggak ada kerjaan. And that's nice. Iya, kalau misalkan Rumah Harapan udah nggak dibutuhkan lagi, berarti kan udah. Berarti kan sejahtera gitu. Iya kan, harapan semua orang sudah terpenuhi gitu kan. Betul. Dan lo berarti bakal di rumah ongkang-ongkang aja dong. Gue mau bikin bisnis sama tuna. Tuna tuh sejenis makhluk kate yang dititipkan ke gue. Dia tuh apa ya? Perkawinan antara jamur dan tupai gitu kayaknya. Gue juga nggak ngerti tuh, nggak tuh. Nanya sama dia. Ini mungkin nggak banyak orang tahu ya. Jadi berapa waktu lalu gue punya keponakan sok-sok piara anjing kecil. Ya itulah. Terus ini dasar keponakan ini juga nggak intens sama hewan, sama anjing. Gimana cara miaranya? Wah, gue terlantar dan gue selalu dengar suara gue terganggu lah gitu. Itu buang gak tuh suara ke rumah gue itu sampai sekarang bunyi. Gue terganggu, maksud gue terganggu karena dia nggak dirawat dengan seperti apa mestinya kan. Gue tahu ada Melani nih mau nggak nih. Terus gue foto, gue kasih dia, terus tapi itu sebelumnya gue udah
kasih makan, kandang segala macam. Akhirnya gue bawa dan ternyata Jadi juragan di rumah jadi gue. juragan di rumah lo. Jadi ada hari-hari yang hari-hari gue bisa bangun dengan feeling gak enak itu adalah kalau ada beberapa kategori temennya kalau tiba-tiba pagi itu udah Hai Mel, lagi di mana? Itu biasanya tuh kelanjutannya gak enak tuh kan. Aduh. Tapi he grows to be a very kocak ya, dia Iya, apa kocak gitu. Tetap kakinya nggak pernah nambah dari sejengkal gitu. Terus tapi pinter. Pinter gitu. itu dia ya. Ya itu kan bukti bahwa kalau lo rawat dengan kasih Iya, sayang, betul. they grow nicely. Iya, makanya gue, wah ini di luar ekspektasi gue, dia ternyata tumbuh. Kita nggak expect apa-apa buat tahun kecil tuh. Nggak, maksudnya dengan dia yang tadinya cranky kan sebenarnya, tiba-tiba ada di tempat lo, malah dia jadi ya itu ngerasa songong kan? Tenggik. Ya seneng lah, gue juga Iya. akhirnya seneng juga. Dan tuna, tadinya tuh namanya ini latte. Namanya apa tadinya? Latte. Karena apa ya? Gue namain Gua nggak tuna tahu. karena dia tuh dan kecurigaan kita benar ya. Dia nggak meninggi, panjang doang kayak ikan. Terus tangannya kayak sirip-sirip bebek gitu yang ganggu banget ya gitu. Iya benar. Kita namakan tuna. Tuna. Nah Mel, nih udah di ujung. Buat lo pengen dengan lo semua ya, Rumah Harapan, dengan perjuangan lo untuk hak asasi manusia, lo pengen meninggalkan legacy apa sih sebenarnya? Guna. Hah? 2 sih, berguna. Berguna. Berguna yang gue lakukan jangan berhenti di lo doang. Kayak make a domino effect. Kalau lagu lo virus. Gue dari dulu itu kata-kata sering gue mau jadi virus. Dan hari ini gue berhasil menularkan penyakit lawan. Ayo gue punya mie instan sekarang kasih sebelah gue, dan itu tiap hari. Dan gue senang banget baca report orang pun, kalau aku cuma punya ini aku bagi 2 aja ya, sok. Gue mau jadi virus yang kayak gitu. Ya. Gue mau jadi virus penyakit yang ya gue tinggalin virus itulah, apalah itu namanya gitu. Dan lo mau dikenal sebagai orang yang menyebarkan virus itu gitu ya? Ya berguna. Gue nggak peduli orang tahu follower gue berapa, subscriber gue, malaikat juga kagak nanya YouTube lo isinya siapa gitu ya. Orang kita kan gitu ya. Lo kata malaikat inang-inang pasar gitu, nyatet gitu ininya berapa, enggak juga gitu. Berguna aja sih, berguna dan tolong jangan berhenti dulu dong. Siap. Rani Subono. Mel, sukses sama Rumah Harapannya, sukses. Jadi nguping toh. Sukses buat perjuangan melawan ketidakadilan, sukses untuk semuanya, sukses ngerawat anak-anak lo yang ada di rumah. Amin. Hari ini yang gue lawan cuma satu sih. Apa? Kepala, pundak, lutut lagi, 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 lutut lagi. Ya udah Mel, thank you Mel. Thank you guys, terima kasih. Sampai ketemu nanti. Bye.